Nopel pada tahun 1453 ke Turki Utsmani mengakibatkan pasokan rempah-rempah ke wilayah Eropa terputus. Hal ini dikarenakan boikot yang dilakukan oleh Turki Utsmani. Situasi ini mendorong orang-orang Eropa menjelajahi jalur pelayaran ke wilayah yang banyak memiliki bahan rempah-rempah, termasuk Kepulauan Nusantara atau Indonesia. Nah, dalam perkembangannya, mereka tidak hanya berdagang, tetapi juga menguasai sumber rempah-rempah di negara penghasil. Nah, di sini dimulailah era kolonialisasi Barat di Asia. Sejak abad ke-13, rempah-rempah memang merupakan bahan dagang yang sangat menguntungkan. Hal ini mendorong orang-orang Eropa berusaha mencari harta kekayaan ini sekalipun menjelajah samudra. Keinginan ini diperkuat dengan adanya jiwa penjelajah. Bangsa Eropa dikenal sebagai bangsa penjelajah, terutama untuk menemukan daerah-daerah baru. Mereka berlomba-lomba meninggalkan Eropa. Mereka yakin bahwa jika berlayar ke satu arah, maka mereka akan kembali ke tempat semula. Selain itu, orang-orang Eropa, terutama Portugis dan Spanyol, yakin bahwa di luar Eropa ada Prestorjon atau kerajaan yang penduduknya beragama Kristen. Oleh karena itu, mereka berani berlayar jauh, karena mereka yakin akan bertemu dengan orang-orang yang seagama. Selain itu, tujuan dari penjelajahan samudra adalah yang pertama mencari kekayaan atau gold, yang kedua mencari kejayaan bagi negaranya atau glory, kemudian yang ketiga menyebarkan agama atau gospel. Orang-orang Eropa yang sebagian besar beragama Kristen terdorong pula untuk pergi kemanapun guna mewartakan Injil. Mereka percaya bahwa mewartakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan adalah salah satu panggilan hidupnya. Kemudian kita akan mempelajari kedatangan dan terbentuknya kolonial di Indonesia. Yang pertama yaitu kedatangan bangsa Portugis. Orang Portugis yang pertama yang mencoba mencari jalan baru ke Indonesia adalah Bartolomeus Dias. Ia meninggalkan Portugal pada tahun 1486. Ia menyusuri pantai barat Afrika hingga tiba di Tanjung Harapan. Tetapi ia gagal mencapai Indonesia. Kemudian setelah Bartolomeus Dias menemukan jalan ke timur di Tanjung Harapan atau Afrika Selatan, upaya mencari jalan ke Indonesia diteruskan oleh armada-armada Portugis berikutnya. Armada Portugis berikutnya yang mencoba berlayar ke Indonesia dipimpin oleh Vasco da Gama. Mereka berangkat pada tahun 1497 dan berhasil melewati Tanjung Harapan. Sewaktu tiba di pelabuhan Malinda atau Afrika Timur, mereka bertemu dengan pedagang-pedagang Arab dan India. Namun jalan ke Asia Tenggara tetap dirahasiakan oleh para pedagang tersebut. Oleh karena itu, orang-orang Portugis melanjutkan perjalanannya menyusuri pantai timur Afrika. Mereka harus melewati perairan dengan ombak yang sangat besar. Daerah itu terletak di timur laut Afrika, terutama di sekitar ujung tanduk. Oleh karena itu, daerah ini disebut Gua Davui atau berhati-hatilah. Ekspedisi ini kemudian berhasil melewati selat di ujung selatan Laut Merah yang disebut Bab el Mandeb atau Gapura Air Mata. Pada tahun 1498, Vasco da Gama tiba di Calicut atau India. Sejak saat itu, perdagangan antar orang Eropa dan India tidak lagi melalui jalur Laut Tengah,
melainkan melalui pantai timur Afrika. Namun, penemuan ini belum juga memuaskan bangsa Portugis. Mereka ingin menjelajahi daerah timur lainnya, yaitu Malaka dan Maluku. Pada waktu itu, di Asia Tenggara, terdapat salah satu daerah pusat perdagangan yang ramai dikunjungi. Daerah tersebut adalah Malaka, sedangkan daerah sumber rempah-rempahnya adalah Maluku. Bagi Portugis, cara termudah menguasai perdagangan di sekitar Malaka termasuk di Maluku adalah dengan merebut atau menguasai Malaka. Kolonialisme Portugis di Indonesia dimulai sejak kedatangan Alfonso de Albuquerque di Maluku pada tahun 1511. Ekspedisi Portugis di bawah pimpinannya berhasil menaklukkan Malaka. Dari sana mereka menuju Maluku dan diterima dengan baik oleh Raja Ternate. Mereka diperkenankan berdagang dan membangun benteng di Ternate. Kemudian kedatangan bangsa Spanyol. Pelopor berkebangsaan Spanyol yang mencari jalan langsung ke Indonesia adalah Christopher Columbus. Ia berlayar ke arah barat. Setelah 2 bulan, ia sampai di sebuah pulau yang kemudian dinamakan San Salvador. Akan tetapi Columbus gagal mencapai India. Kemudian dilanjutkan oleh Ferdinand Magellan. Berbeda dengan armada Portugis, pada tahun 1519 Magellan berangkat melalui Samudra Atlantik. Setelah melewati ujung Amerika Selatan, ia masuk ke Samudra Pasifik. Kemudian ia tiba di Filipina pada tahun 1521. Akan tetapi, ketika mencoba mengatasi perang antar suku di Cebu, Magellan terbunuh. Kemudian posisinya digantikan oleh Del Cano. Dalam perjalanan kembali ke Spanyol, mereka singgah di Tidore. Sejak saat itu terjalinlah kerjasama antara Spanyol dan Tidore. Kerjasama itu tidak hanya dalam hal perdagangan, tetapi juga diperkuat dengan dibangunnya benteng Spanyol di Tidore. Sementara itu, Portugis yang membuka kantor dagangnya di Ternate merasa terancam dengan hadirnya Spanyol di Tidore. Hal ini diperkuat lagi dengan kenyataan bahwa Tidore dan Ternate telah lama bermusuhan. Dengan alasan tersebut, Portugis yang didukung pasukan Tidore berhasil merebut benteng Spanyol di Tidore. Namun, berkat perantara Paus di Roma, Portugis dan Spanyol akhirnya mengadakan perjanjian yang disebut dengan Perjanjian Saragossa. Berikut isi dari Perjanjian Saragossa. Yang pertama, daerah kekuasaan dan pelayaran Portugis adalah dari Brasilia ke timur sampai Halmahera Maluku. Yang kedua, Spanyol berkuasa atas Meksiko ke barat, terus sampai ke Filipina. Yang terakhir adalah kedatangan bangsa Belanda. Armada Belanda yang pertama berusaha mencapai Indonesia dipimpin oleh Van Neck, namun ekspedisi ini gagal. Kemudian pada tahun 1595, armada Belanda dipimpin oleh Cornelis de Houtman dan Peter de Keyser berangkat menuju Indonesia. Mereka menyusuri pantai barat Afrika lalu sampai ke Tanjung Harapan. Dari sana, mereka mengarungi Samudra Hindia dan masuk ke Indonesia melalui Selat Sunda, lalu tiba di Banten.
Armada ini tidak diterima oleh rakyat Banten karena Belanda bersikap kasar. Selain itu, hubungan antara Banten dan Portugis masih baik. Kemudian dari Banten, armada ini bermaksud menuju Maluku untuk membeli rempah-rempah, namun ternyata gagal mencapai Maluku. Cornelis de Houtman tiba kembali di negerinya pada tahun 1597 dan ia disambut sebagai penemu jalan ke Indonesia. Setelah de Houtman, armada Belanda yang datang ke Indonesia menyusul. Hal ini mengakibatkan lalu lintas Indonesia-Belanda menjadi ramai. Armada Belanda yang pertama mencapai Maluku adalah armada kedua. Mereka berhasil melakukan pembelian rempah-rempah di sana. Pada awalnya, Belanda memang gagal menghadapi persaingan dengan Portugis, baik di Maluku maupun di pelabuhan-pelabuhan lain di Indonesia. Namun, karena armada Belanda semakin hari semakin bertambah, sedikit demi sedikit armada Portugis mulai terdesak. Akhirnya, Portugis terusir dari Maluku dan itu menandai era kolonialisasi Belanda di Indonesia. Sejak saat itu, pedagang-pedagang Belanda semakin banyak yang datang ke Maluku. Dan pada saat itulah lahirnya VOC atau Persekutuan Dagang Hindia Timur. Sekian penjelasan materi tentang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.